Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita saat ini terambil dari Kitab Injil Matius 18 ayatnya yang ke-21 hingga 35. Perikop ini diberi judul perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dulu, hutangmu itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca. Saat ini kita masuk dalam renungan. Renungan ini bertema pengampunan. Terambil dari perikop yang telah kita baca tadi, yaitu dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa merupakan hal penghalang dan perusak bagi manusia dalam persekutuannya dengan Allah. Oleh karena itu, untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan tersebut, Allah selalu memberi belas kasihan dan menyuarakan pertobatan untuk menerima pengampunannya. Dalam penelaahan Alkitab kita hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus memperlihatkan pengampunan Allah kepada manusia dan manusia juga harus saling mengampuni. Inilah yang disampaikan Yesus melalui perumpamaan dalam perikop yang telah kita baca tadi, yaitu Matius 18 ayat 21 sampai 35. Di mana seorang hamba dapat mengampuni mendapat pengampunan dari seorang raja, dan semestinya hamba tersebut juga harus mengampuni sesamanya. Ada dua hal yang hendak disampaikan melalui pengajaran Yesus dalam perikop ini. Yang pertama, pengampunan tanpa batas. Petrus bertanya, sampai berapa kali harus mengampuni saudara yang berbuat dosa kepadanya? Menurut Petrus, 7 kali sudah lebih dari cukup. Karena menurut pendapat umum 3 kali sudah hebat. Seperti syair lagu yang sering kita dengar. 1 kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga aku maafkan.
tapi jangan coba 3 kali. Ternyata bukan demikian. Mengampuni sebanyak 3 kali atau 7 kali belum cukup. Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. Jawaban itu bukan berarti sama dengan 490 kali. 490 kali sebenarnya sudah luar biasa. Menghitung-hitung sekaligus mencatat 490 kali, mengampuni sudah sangat membosankan. 70 kali 7 kali tidak sama dengan 490 kali, melainkan tidak terhingga atau tidak terbatas. Mengampuni sebanyak 7 kali atau 70 kali 7 kali sama dengan mengampuni tanpa batas. Jadi, orang-orang percaya senantiasa hidup dalam pengampunan. Dalam hidup orang percaya tidak boleh ada kata tiada maaf bagimu, atau yang sering kita dengar, bertemu di liang lahat. Tetapi mengampuni tanpa mencatat bahwa orang-orang percaya tidak menghitung-hitung berapa kali ia sudah melakukan pengampunan itu. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari pembacaan kita tadi, yaitu kita juga harus mengampuni sesama kita. Yesus menjelaskan ini melalui perumpamaan yang terdapat dalam perikop yang telah kita bahas ini, di mana Allah sudah mengampuni kita, maka demikianlah Ia menghendaki kita supaya kita dengan leluasa dan bebas mengampuni orang lain. Dalam kisah yang telah kita baca tadi, arti dari cerita itu cukup jelas. Anak-anak kerajaan harus memperlihatkan kepada orang lain pengampunan yang mereka sendiri telah menerimanya. Kasih Allah yang besar dalam pengampunan haruslah direfleksikan oleh umatnya. Pengampunan dosa diberikan bukan karena kelayakan kita, tapi hal itu merupakan tindakan kasih sayang Allah, belas kasihan dan rahmat anugerah semata. Pengampunan ialah suatu keputusan untuk tidak berdendam terhadap seseorang. Kita semua telah berdosa. Kalau kita berkata kita tidak berdosa, kita adalah seorang penipu. Kita semua telah berdosa. Itu berarti kita sungguh memerlukan pengampunan dari Tuhan. Kuasa pengampunan yang diajarkan Yesus sungguh luar biasa. Ini dapat kita lihat sewaktu Yesus disalibkan. Ia begitu menderita, sakit, dihina, dicambuk, dan lain sebagainya. Tapi ia tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan kepada kita sudah mengajarkan doa yang setiap hari kita harus memohon. Ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Setiap hari kita meminta pengampunan dari Bapa di sorga, dan setiap hari juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Cara untuk mengampuni melakukan tuntutan Yesus adalah berdasarkan pengampunan yang diterima dari Allah itu sendiri. Kalau kita belum sadar bahwa dosa mengakibatkan kematian itu belum diampuni Yesus, tentu kita keberatan mengampuni orang lain. Kita harus senantiasa siap sedia untuk mengampuni. Pengampunan yang kita lakukan tak seberapa banyaknya, tidak sebanding dengan pengampunan yang kita terima dari Allah melalui darah Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengampuni seseorang yang telah menyakiti, melukai hatimu, itu bukan semata-mata tentang orang tersebut, tetapi tentang diri kita juga. Bila kita menahan pengampunan dan hidup dengan dendam dalam hati, berarti kita sedang membangun tembok-tembok pemisah. Ingatlah, kita mengira bahwa kita sedang melindungi diri kita, tapi sebenarnya kita tidak melakukan hal tersebut.
kita hanya mengasingkan orang lain dari kehidupan kita. Kita menjadi terasing, sendiri, kacau, dan terpenjara dalam kepahitan kita sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang perempuan yang tidak bisa melelapkan tidurnya karena belum bisa melupakan kesalahan sahabatnya. Kesalahan sahabatnya mungkin sangat melukai hatinya, hingga dia belum bisa memaafkan sahabatnya tersebut. Tapi ketika suatu malam dia duduk dan mendengarkan radio karena tidak bisa tidur, dari radio itu ia mendengar berita tentang seorang pencuri yang tidak dihukum karena korban dari pencurian itu memaafkan pencuri itu. Seketika perempuan itu sadar dan berdoa meminta pengampunan Tuhan dan mau belajar memaafkan sahabatnya. Setelah itu terlelaplah tidurnya. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa ketika kita belum bisa mengampuni, kita akan terbebani dan menjadikan itu sebagai beban pikiran kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengampunan adalah kunci untuk bebas dari kepahitan. Ampunilah orang lain yang menyakitimu. Ampunilah sahabatmu yang melukai hatimu dan mengkhianatimu. Ampunilah orang-orang di sekitarmu yang berusaha menjatuhkanmu. Ampunilah orang tuamu yang telah salah memperlakukanmu saat engkau masih kecil. Jangan biarkan akar kepahitan dan kebencian bertumbuh semakin dalam dan terus merusak kehidupanmu. Katakan dalam doamu begini: Bapa, aku tahu bahwa saat aku mengampuni orang-orang yang menyakiti aku, itu menyenangkan hatimu. Tolong aku untuk menyadari bahwa mengampuni orang lain merupakan keinginanku yang utama. Amin. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengajarkan tentang pengampunan. Kiranya firman Tuhan kali ini dapat berguna bagi kehidupan kita hari lepas hari.